Shalom saudara-saudara yang saya kasihi. Pada kesempatan ini saya ingin berbagi suatu pembicaraan yang saya berikan judul "Haruskah Pendeta Erastus Sabdono ditegur empat mata?" Nah, begini saudara-saudara, selama beberapa waktu belakangan ini saya memberikan tanggapan terhadap ajaran sesat dari Pendeta Erastus Sabdono. Di antaranya adalah bahwa dia mengajarkan bahwa Yesus itu tidak termasuk Theos. Theos itu kata Yunani untuk Allah. Dan kalau Yesus tidak termasuk Theos, maka itu berarti bahwa Yesus tidak termasuk Allah. Dengan mengajarkan Yesus bukan Theos, berarti Yesus itu bukan Allah. Nah, itu sudah saya tanggapi, saudara bisa lihat videonya di YouTube. Tapi belakangan muncul klarifikasi dari pihak Erastus bahwa sebenarnya dia tidak bermaksud mengatakan Yesus bukan Theos. Dia hanya kekurangan atau kelupaan satu kata sandang, yaitu ho. Jadi maksudnya Yesus itu bukan ho Theos. Yang disebut ho Theos itu adalah Bapa, sedangkan Yesus itu bukan atau tidak termasuk ho Theos. Dan itu juga sudah saya tanggapi dalam salah satu video saya juga yang sudah dipublikasikan di YouTube. Juga saya menanggapi dari buku dia yang mengatakan bahwa Yesus itu sebelum bangkit tidak pernah disebut sebagai Kristus. Lalu juga saya memberikan tanggapan ajaran dia bahwa di dalam Alkitab tidak pernah ada doa kepada Yesus. Doa hanya selalu kepada Theos, 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 dan itu adalah Allah. Yesus karena tidak termasuk Theos, maka doa tidak dinaikkan pada Yesus. Itu juga sudah saya tanggapi. Nah, lalu semua tanggapan saya ini saya buat di YouTube, di Facebook, dan media sosial lainnya. Nah, lalu saudara-saudara, ketika semua itu sudah terpublikasikan, ada banyak pro kontra yang terjadi. Dan terutama ada banyak protes dari FPE, Front Pembela Erastus, di mana mereka memprotes apa yang saya lakukan. Dan mereka mengatakan bahwa seharusnya saya menemui Erastus secara langsung dan menegurnya, dan bukannya mempublikasikan tanggapan saya di media sosial. Mereka memakai Matius 18 ayat 15 sebagai dasar bahwa seharusnya kesalahan itu ditegur empat mata dan bukan dipublikasikan di media sosial. Itu kira-kira teriakannya para member FPE itu seperti itu. Pada kesempatan ini saya ingin menanggapi omongan seperti itu. Saya mau berikan beberapa tanggapan. Yang pertama adalah bahwa sebenarnya saya tidak sedang dalam rangka menegur Erastus secara khusus. Yang saya lakukan adalah saya membahas atau saya membongkar ajaran sesat yang dia sebarkan. Membongkar atau membahas ajaran sesat itu sesuatu yang alkitabiah. Kalau saudara baca di dalam Wahyu 2 ayat 2, aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tapi sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Ini surat kepada jemaat Efesus, di mana jemaat Efesus itu dipuji oleh Tuhan Yesus karena mereka itu membongkar kesesatan dari rasul-rasul palsu, ya, dan dikatakan bahwa mereka mendapati para rasul palsu itu adalah pendusta. Ya, jadi membahas ajaran seseorang atau membongkar kesesatan seseorang itu sesuatu yang alkitabiah. Nah, mengapa saya mau melakukan ini? Nah, saya mau melakukan semua itu supaya jemaat bisa tahu dan bisa waspada terhadap ajaran sesatnya dan jangan sampai percaya kepada apa yang dia ajarkan itu. Nah, persoalannya adalah bahwa ajaran atau khotbah-khotbah Pendeta Erastus yang saya sebut sebagai ajaran-ajaran sesat itu dipublikasikan di media-media sosial, terutama di YouTube. Nah, kalau itu dimuat di media sosial, itu berarti bahwa ada begitu banyak orang yang telah menontonnya. Ribuan orang bisa menontonnya dan menerima ajaran itu. Nah, sekarang kalau saya mau menanggapi itu, bagaimana saya memberitahu ribuan orang yang mendengar atau yang sudah mendengar ajaran Erastus itu tentang bahaya penyesatan atau bahwa ajaran itu salah. Dari ribuan orang yang nonton itu kita juga tidak bisa tahu siapa-siapa yang nonton. Ya. Lalu sampai kapan penyebaran itu
terus akan mempengaruhi dan akan menyesatkan banyak orang. Itulah sebabnya saya perlu membuat tanggapan, dan tanggapan itu saya muat juga di media sosial, muat juga di YouTube, supaya bisa mengkanter ajaran sesat dari pendeta Erastus ini. Karena itu maka saya tidak bisa bicara atau hanya bicara secara pribadi dengan Erastus. Bicara secara pribadi dengan Erastus itu tidak memadai untuk memperbaiki pemahaman orang-orang yang telah terlanjur mendengar ajaran Erastus itu, yang mana mereka tidak sadar bahwa ajaran itu adalah ajaran sesat. Karena itulah maka saya tetap harus menanggapi dan mempublikasikan tanggapan saya itu di media sosial. Jadi hal pertama yang ingin saya katakan ini adalah bahwa tujuan utama saya membuat tanggapan itu bukan untuk Erastusnya, melainkan untuk para jemaat dan juga ribuan orang Kristen yang mendengar ajaran dia. Ya. Lalu sekarang hal kedua yang mau saya tanggapi adalah, kalaupun mau dianggap itu sebagai teguran untuk Erastus, juga bolehlah. Tapi kalau ini adalah teguran, apakah apa yang saya lakukan itu menjadi salah karena melanggar Matius 18 ayat 15 yang menyuruh menegur empat mata? Sekarang coba kita lihat Matius 18 ayat 15. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah empat mata, dan seterusnya. Nah, ayat ini mengatakan bahwa orang yang berdosa tegurlah dia di bawah empat mata. Terhadap tudingan mereka bahwa saya tidak melakukan ayat ini karena tidak menemui atau menegur Erastus secara empat mata, saya mau berikan beberapa tanggapan. Yang pertama adalah bahwa bagi saya, orang-orang yang berteriak semacam ini itu adalah orang-orang yang sok Alkitabiah. Kenapa? Karena mereka menuntut saya untuk melakukan ayat Alkitab. Mereka menunjuk secara pasti kepada Matius 18 ayat yang ke-15. Mereka menuntut supaya saya melakukan ayat itu dengan cara menemui Erastus secara empat mata. Tapi dengar baik-baik bahwa kelihatannya mereka peduli kepada dilakukannya firman Tuhan. Tapi pada saat Erastus mengajarkan ajaran sesat dan saya tunjukkan ayat demi ayat, ketika dia mengatakan bahwa Yesus itu bukan Theos, lalu saya tunjukkan dari ayat demi ayat dari bahasa Yunani yang menunjukkan Yesus Theos. Juga ketika Erastus mengatakan bahwa Ho Theos itu hanya untuk Bapa, juga saya tunjukkan bahwa di dalam kitab suci bahasa Yunani pun Ho Theos pun itu dipergunakan kepada Yesus atau merujuk kepada Yesus. Ketika Erastus mengatakan bahwa Yesus di dalam Alkitab itu tidak pernah disebut sebagai Kristus sebelum dia bangkit, saya tunjukkan juga dari ayat-ayat Alkitab bahwa dia sudah disebut sebagai Kristus bahkan pada saat dia lahir. Lalu ketika Erastus mengatakan bahwa tidak pernah ada di Alkitab orang berdoa kepada Yesus, saya tunjukkan juga dari ayat-ayat bahwa ada praktek-praktek doa di dalam Alkitab atau oleh rasul-rasul yang ditujukan pada Yesus. Nah, semuanya saya tunjukkan dari ayat. Tapi apa tanggapan mereka? Mereka tidak peduli dengan semua ayat itu. Mereka tetap menganggap bahwa ajaran dari Erastus itu benar. Mereka tidak peduli begitu banyak ayat Alkitab yang saya tunjukkan. Tapi anehnya di sini, kok mereka menuntut supaya saya melakukan Matius 18 ayat 15. Makanya saya bilang orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang sok Alkitabiah. Mereka hanya mau menggunakan ayat yang mendukung mereka. Mereka mau menggunakan ayat yang tidak merugikan mereka. Tapi pada saat ayat-ayat yang lain yang ditunjukkan menunjukkan bahwa kesesatan pengikut mereka atau pendeta mereka atau bos besarnya mereka itu, mereka abaikan semua ayat itu. Nah, ini jelas penerapan Alkitab yang sama sekali tidak konsisten. Karena itu bagi saya, orang-orang atau member dari Front Pembela Erastus ini, kalau kalian mau peduli pada ayat Alkitab, pedulilah semuanya. Jangan hanya 1, 2, 3 atau satu ayat saja yang mendukung kalian. Peduli dengan semuanya. Dan kalau kalian memang peduli semuanya, silakan bantah semua ayat yang saya tunjukkan atau yang saya buktikan bahwa Erastus ajarannya menyesatkan. Sampai hari ini hanya banyak orang berkuar-kuar, tapi tidak ada yang memberikan tanggapan secara Alkitabiah untuk menunjukkan bahwa ajaran Erastus itu benar dan tudingan saya itu salah. Ya. Lalu yang kedua, sekarang kita melihat ke Matius 18 ayat 15. Mengapa Matius 18 ayat 15 itu menyuruh menegur empat mata? Menurut saya, karena kesalahan atau dosa dari orang itu sifatnya pribadi dan belum diketahui secara meluas. Sekarang kita perlu melihat ayat ini lagi ya. Matius 18 ayat 15. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah empat mata.
Tapi coba mari kita lihat atau membandingkan dengan terjemahan lama. Jikalau saudaramu bersalah kepadamu, nah saudara perhatikan, ada kata-kata bersalah kepadamu. Jadi ini bukan hanya sekedar berbuat salah, tapi berbuat salah kepadamu. Kalau itu dibandingkan juga dengan Alkitab Today's English Version, ada kata-kata sins against you, berbuat dosa-dosa yang melawan engkau. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa memang dua terjemahan yang saya berikan ini menunjukkan bahwa ini bukan cuma sekedar satu dosa atau kesalahan, tapi dosa atau kesalahan kepadamu, dan itu menunjukkan bahwa ini adalah dosa atau kesalahan yang bersifat pribadi. Memang tidak semua terjemahan Alkitab berbunyi seperti itu, tapi tetap ada kemungkinan bahwa tafsiran seperti itu harus diterima. Tapi menurut saya yang lebih meyakinkan adalah bahwa itu pasti adalah dosa atau kesalahan yang bersifat rahasia dan tidak diketahui umum. Mengapa harus menafsirkan demikian? Mengapa kita ketika ada perintah untuk menegur empat mata, kita harus menafsirkan bahwa itu berkaitan dengan dosa yang bersifat rahasia yang tidak diketahui umum? Karena ingat bahwa dalam prinsip hermeneutics, ilmu tafsir Alkitab, kita tidak boleh menafsirkan satu ayat dengan mengabaikan ayat-ayat lain di dalam atau di sepanjang kitab suci. Semua ayat yang berhubungan itu harus diperhatikan dan ditafsirkan bersama-sama. Nah, kalau kita melihat di dalam bagian kitab suci yang lain, justru ada perintah untuk menegur dosa orang itu di depan umum. Itu bisa kita lihat dalam 1 Timotius 5 ayat 20. Mereka yang berbuat dosa, hendaklah kau tegur di depan semua orang. Mereka yang berbuat dosa, hendaklah kau tegur di depan semua orang. Kalau tadi dalam Matius dibilang hanya 4 mata, tapi di sini dibilang ditegur di semua orang. Nah, pertanyaan kita, mengapa di Matius hanya ditegur hanya 4 mata, sedangkan yang di sini ditegur depan umum? Tentu saja karena yang 4 mata itu berhubungan dengan dosa yang tersembunyi yang tidak diketahui umum. Sedangkan yang satunya yang di Timotius itu adalah dosa yang bersifat umum. Makanya ditegur di muka umum atau di depan semua orang. Nah, mari coba kita perhatikan tafsiran Calvin tentang ayat ini, ya. Calvin mengatakan, hendaklah dimengerti bahwa Paulus berbicara tentang kejahatan atau pelanggaran yang menyolok, yang disertai oleh skandal umum. Karena jika tua-tua yang manapun melakukan suatu kesalahan yang tidak bersifat umum, adalah jelas bahwa dia harus dinasihati secara pribadi dan tidak ditegur secara terbuka. Juga perhatikan tafsiran dari Jameson, Fawcett, and Brown. Tegurlah di depan semua orang, oleh otoritas gereja, secara umum di hadapan gereja, karena hal itu bukan merupakan kasus pelanggaran yang bersifat pribadi, tapi suatu skandal umum. Sampai teguran ini diabaikan, maka barulah si pelanggar itu dikucilkan atau mendapatkan siasat gereja. Nah, saudara, sekarang pikirkan. Jadi jelas ya bahwa Matius 18 ayat 15 itu tegur 4 mata, itu untuk kasus pribadi yang belum diketahui umum. Yang di dalam 1 Timotius 5 ayat 20 itu berhubungan dengan skandal-skandal yang umum atau dosa-dosa yang telah dikenal luas. Sekarang, mari kita kembali kepada persoalan atau kasusnya Erastus Sabdono ini. Apakah dia sedang membuat kesalahan pribadi yang tertutup? Sama sekali tidak. Dia tidak berzina, dia tidak melakukan kejahatan-kejahatan yang dia sembunyikan. Seandainya misalnya dia berzina, maka tegurannya harus 4 mata. Seandainya dia melakukan KDRT terhadap istrinya, maka itu adalah kasus pribadi yang harus ditegur 4 mata. Seandainya dia melakukan kejahatan-kejahatan tersembunyi lainnya, kita memang harus memakai Matius 18 ayat 15, tegur 4 mata. Tapi apa yang dilakukan oleh Erastus sama sekali bukan seperti itu. Bahkan bukan masalah moral, tapi ini adalah ajaran yang menyesatkan. Apalagi ajaran yang sesat itu dipublikasikan di media sosial dan itu menjadi konsumsi banyak orang. Maka persoalan lain adalah bahwa tidak semua orang yang menonton videonya itu cukup pemahaman kristologi atau teologi yang benar sehingga bisa sadar bahwa itu ajaran sesat. Tidak. Bahkan ada banyak orang menganggap bahwa itu justru adalah ajaran benar. Saya melihat bahwa fanatismenya para FPE ini ya menunjukkan bahwa mereka anggap itu ajaran benar, dan itulah sebabnya semua ajaran Erastus itu berpotensi menyesatkan orang. Karena itulah maka dalam kasus ajaran sesat Erastus ini sama sekali tidak cocok dan tidak alkitabiah untuk menerapkan Matius 18 ayat 15 di mana dia harus ditegur 4 mata.
Matius 18 ayat 15 tidak cocok diberlakukan di situ. Yang cocok diberlakukan dalam kasus Erastus ini adalah 1 Timotius 5 ayat 20, di mana dia harus ditegur di muka umum, dan wujudnya adalah saya melakukannya dengan mempublikasikan tanggapan saya di media sosial atau juga di YouTube. Tujuannya apa? Tujuannya seperti yang dikatakan dalam 1 Timotius 5 ayat 20, agar yang lain pun takut. Yang lain pun takut. Kalau kita lihat dalam terjemahan New International Version adalah sehingga orang-orang lain bisa mendapatkan peringatan. Orang-orang lain bisa mendapatkan peringatan. Jadi itu bisa berarti bahwa supaya yang lain menjadi takut dan tidak berbuat dosa yang sama, atau supaya orang-orang tidak terseret dengan dosa-dosa dari orang yang bersalah itu. Jadi tepat seperti yang saya lakukan, yaitu dengan membahas ajaran Erastus di media sosial, supaya orang lain diberi peringatan dan tidak mengikuti ajaran sesat yang disebarkan oleh pendeta Erastus itu. Lalu sekarang yang ketiga, apa yang dibicarakan Paulus di dalam 1 Timotius 5 ayat 20, itu kan nasihat Paulus ya. Paulus sendiri mempraktekannya ketika dia menegur Petrus, Rasul Petrus, di muka umum. Dan ini tercatat dalam Galatia pasal 2 ayat 11 sampai 14. Mari kita lihat. Tetapi waktu Kefas itu Petrus ya. Tetapi waktu Kefas datang ke Antiokhia, aku berterang-terang menentangnya sebab dia salah. Perhatikan kata-kata ini. Aku berterang-terang menentangnya sebab dia salah. Karena sebelum beberapa orang dari kalangan Yakobus datang, dia makan sehidangan dengan saudara-saudara yang tidak bersunat. Tapi setelah mereka datang, dia mengundurkan diri dan menjauhi mereka karena takut akan saudara-saudara yang bersunat. Dan orang-orang Yahudi yang lain pun turut berlaku munafik dengan dia, sehingga Barnabas sendiri turut terseret oleh kemunafikan mereka. Tetapi waktu kulihat bahwa kelakuan mereka itu tidak sesuai dengan kebenaran Injil, aku berkata kepada Kefas di hadapan mereka semua. Perhatikan, aku berkata kepada Kefas di hadapan mereka semua, jika engkau seorang Yahudi hidup secara kafir dan bukan secara Yahudi, bagaimanakah engkau dapat memaksa saudara-saudara yang tidak bersunat untuk hidup secara Yahudi? Saudara perhatikan ya, kesalahan Petrus ini adalah kesalahan terbuka di hadapan banyak orang. Kesalahan itu telah menyeret dan mempengaruhi banyak orang. Ini nampak dalam ayat 13. Dan orang-orang Yahudi yang lain pun turut berlaku munafik dengan dia, sehingga Barnabas sendiri pun turut terseret oleh kemunafikan mereka. Jadi ini kesalahan Petrus ini, kesalahan yang dilakukan di muka umum dan mempengaruhi atau menyeret banyak orang. Dan karena itulah Paulus menegurnya. Tapi Paulus tidak menegur sesuai ajaran Yesus Matius 18 ayat 15 yang ditujukan untuk kasus pribadi yang tidak atau yang bersifat rahasia. Tapi Paulus melakukan seperti yang dia katakan dalam 1 Timotius 5 ayat 20, di mana dia menegurnya di muka umum. Nah, sekarang apakah para pendukung Erastus mau menyalahkan Paulus dengan menggunakan Matius 18 ayat 15? Apakah para pendukung Erastus mau anggap bahwa Paulus sedang menghakimi Petrus? Apakah mereka mau anggap bahwa Paulus sedang mencari sensasi? Apakah mereka mau anggap bahwa Paulus sedang numpang tenar dari Petrus? Apakah pengikut Erastus mau anggap bahwa Paulus tidak bijaksana? Apakah pengikut Erastus ini mau anggap bahwa Paulus sedang permalukan Petrus? Terserah kalianlah ya. Tapi yang pasti tujuan Paulus hanyalah agar orang banyak tidak ikut terseret dengan kemunafikan Petrus yang dia tunjukkan di muka umum. Demikian juga tujuan saya, agar banyak orang tidak tersesat dengan ajaran yang disebarkan oleh Erastus Sabdono. Tapi kalau kalian begitu buta sehingga tidak mau peduli pada firman Tuhan, lebih peduli pada Erastus, bagi saya kalian bukan pengikut Kristus, tapi pengikut Erastus. Dan saya juga tidak peduli itu. Saya hanya melakukan apa yang harus saya lakukan. Dan biarlah yang melihat tetap melihat, dan yang buta tetap buta, kalau itu harus terjadi. Tapi saya berharap ada banyak orang buta yang bisa melihat kebenaran dari tanggapan-tanggapan saya. Demikian penjelasan saya. Semoga ini bermanfaat bagi mereka yang masih mau peduli dengan firman Tuhan. Tuhan memberkati.